Pada video kali ini kita sampai di bab 9, yaitu Port Security Cisco CCNA 200-301 Part 1. Materi yang dibahas adalah apa itu Port Security, Port Security Violation Shutdown, lalu pengujian Port Security, dan yang lainnya. Oke, materi yang pertama adalah apa itu Port Security. Nah, kali ini kita akan belajar Port Security, yaitu security itu mengamankan dan port itu interface. Misal ini kita memiliki 3 server, lalu 1 PC, dan 1 switch. Kita ganti saja namanya server 1, server 2, server 3, lalu yang PC ini kita ganti menjadi klien. Nah, ini server 3 terhubung ke FA01, lalu server 2 FA02, dan server 1 FA03. Misalkan di sini ada sebuah hacker, kita tambahkan PC lagi, lalu namanya hacker. Dan dia ingin mencabut port FA01 di server 3. Dan mencabutnya kalian tinggal klik yang warna hijau saja, lalu hubungkan ke hacker. Lalu saat hacker ini akan mengirimkan paket ke klien itu harusnya FA01 ini akan mati. Jadi FA01 ini dikhususkan untuk server saja. Jadi jika ada yang mengirimkan paket selain dari server itu akan mati. Itu adalah port security. Berikutnya adalah port security violation shutdown. Nah, kali ini kita akan mencoba konfigurasi port security-nya. Sebelum itu, kita konfigurasikan IP address-nya terlebih dahulu. Ada server 1, lalu desktop, IP configuration, IP-nya 192.168.50.1, lalu subnet max-nya. Lalu ke server 2, desktop, IP configuration, IP-nya 50.2, lalu subnet max. Server 3, IP-nya 50.3, lalu klien IP-nya 50.4 dan subnet max-nya. Lalu kita coba kirimkan paket dari server ke klien. Misal dari server 2 ke klien. Oke, di sini dia sukses ya. Selanjutnya kita konfigurasi port security-nya. Kita ke switch, lalu CLI, lalu masuk ke mode privilege, lalu configuration. Di sini langsung saja interface range FA01 sampai 3, lalu enter, lalu switch port mode akses, lalu enter, lalu kita exit. Nah, ini konfigurasi aksesnya ya. Setelah itu kita konfigurasi port security-nya. Ini yang server 3 dulu. Dan dia masuk ke port FA01. Masuk ke interface FA01, lalu switch port security, enter, lalu switch port security MAC address. Nah, di sini kita masukkan MAC address-nya. Jadi port security ini dideteksinya menggunakan MAC address. Kita ke server 3, lalu config, lalu pilih yang bus Ethernet 0. Nah, ini merupakan MAC address-nya ya. Lalu kita copy, lalu kita pastekan di CLI-nya. Lalu enter. Jadi fungsi konfigurasi ini itu bahwa yang diperbolehkan FA01 itu hanya MAC address yang ini. Lalu switch port security violation shutdown. Artinya ketika kabel itu dicabut lalu dimasukkan ke hacker dan hacker ingin mengirimkan paket ke klien itu akan mati. Berikutnya pengujian port security. Oke, kali ini kita akan melakukan pengujiannya. Di hacker kita konfigurasi IP-nya terlebih dahulu ya, yaitu 50.5 lalu subnet max-nya. Lalu kabel yang terhubung ke server 3 kita konekkan ke hacker. Kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Dan bisa dilihat di sini dia valid ya. Dan kabelnya juga sudah mati. Lalu kita cek di switch-nya show port security interface FA. Itu show port security interface FA01. Dan ini adalah last search address VLAN. Artinya adalah address ini yang melakukan hackernya. Kita coba cek pada hacker, konfigurasi lalu fasternet. Bisa dilihat di sini dia MAC address-nya sama ya. Lalu ini kita hubungkan ke server 3 lagi. Ethernet, lalu nah ini masih mati, kita ke switch, lalu kita nyalakan kembali. Kita exit, lalu masuk interface FA01, lalu enter, lalu ketikkan shutdown, lalu no shutdown. Dan ini sudah nyala lagi. Jadi violation shutdown itu artinya untuk mematikan interface-nya saat ada hacker mengirimkan paket yang lainnya. Berikutnya MAC address sticky. Nah, kali ini kita akan konfigurasi MAC address sticky. Buka switch, lalu kita scroll ke atas pada bagian
pada bagian switch port security MAC address. Nah, pada bagian switch port security MAC address, di sini kita harus memasukkan MAC address-nya. Jadi saat kita mengkonfigurasi MAC address sticky ini, artinya bahwa port yang pertama terhubung pada FA01-nya itu akan dideteksi oleh switch. Langsung saja kita konfigurasikan. Di sini kita exit, lalu masuk ke interface FA01, lalu switch port security MAC address sticky, lalu enter, lalu switch port maksimum 1, lalu switch port security violation. Kita coba tanda tanya. Nah, ini untuk violation itu ada 3 opsi ya. Pertama ada shutdown yang sudah kita coba tadi, lalu ada protect dan restrict. Bedanya satu dengan protect dan restrict ini, jika protect dan restrict itu portnya nggak akan diblokir, tapi hanya paketnya yang akan diblokir. Dan jika shutdown, portnya ikutan diblokir. Kita ketikkan switch port security violation shutdown, lalu to show port security interface FA01. Nah, di sini dia ada ya auto enable. Kita coba di server 2. Kita coba di server 2, masuk ke interface FA02, lalu switch port security, lalu switch port security MAC address sticky, lalu switch port security, lalu switch port security violation shutdown, lalu to show port security interface FA02. Nah, ini juga sudah enable. Selanjutnya kita coba kirimkan paket. Misal di sini dari server 2 ke klien. Dan ini sudah sukses. Lalu kita ganti kabelnya mengarah ke PC hacker. Dan kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Nah, di sini pasti failed karena diblokir portnya, juga diblokir. Dan juga sudah mati ya. Kita hubungkan kembali ke server 2, lalu kita nyalakan lagi interface FA02, lalu shutdown, lalu no shutdown. Oke, fast forward, dan di sini dia sudah nyala lagi. Berikutnya violation protect. Dan kali ini kita akan melakukan konfigurasi violation protect. Kita ke switch, lalu CLI. Nah, di sini kita akan gunakannya server 1. Nah, dia masuk ke interface FA03. Kita masuk ke configuration, interface FA03, enter, switch port, mode access, enter, lalu switch port security violation. Nah, terus apa nih bedanya protect dan restrict? Nah, kita jalankan dulu perintah to show port security interface FA03 atau interface yang mengarah ke server 1. FA03, lalu enter. Nah, di sini ada yang namanya security violation count. Nah, untuk yang protect itu akan tetap 0 ya. Sedangkan untuk yang restrict security violation count-nya akan nambah. Jadi, misal 1, 2, ataupun 3. Yang artinya berapa orang saja yang sudah melakukan hacker atau mengirimkan paket ke FA03 selain dari MAC address yang sudah dideteksinya. Nah, di sini kita ketikkan switch port security violation protect. Lalu kita coba kirimkan paket dari server 1 ke klien. Oke, di sini dia sukses. To show port security interface FA03. Nah, di sini untuk security violation count-nya tetap 0 ya, dia tidak bertambah. Lalu ini kabelnya kita hubungkan ke PC hacker, Ethernet. Kita coba kirimkan paket dari hacker ke server 2, lalu dari hacker ke server 3, dan dari hacker ke klien. Bisa dilihat di sini dia tadi violate semua, tapi portnya masih nyala atau up. Kita hubungkan kembali ke server 1, kita fast forward. Nah, jadi untuk yang metode protect itu portnya masih nyala, tapi kalau hacker ingin mengirimkan paket ke server atau klien, paket tersebut akan langsung diblok. Kita coba cek ke switch, lalu to show, dan di sini dia masih 0 ya, padahal tadi sudah ada hacker yang mengirimkan paketnya. Dan untuk metode yang terakhir adalah violation restrict. Dan sekarang kita akan melakukan konfigurasi violation restrict. Langsung saja di sini, misal saya tambahkan satu server lagi. Ditambahkan satu server lagi, lalu kita hubungkan, lalu kita konfigurasi IP address-nya, yaitu 50.6, lalu subnet max-nya. Selanjutnya kita ke switch, lalu exit, lalu masuk ke interface FA05.
lalu enter, lalu switch port mode access, switch port security MAC address 3G, lalu switch port security maksimum 1, violation restrict. Dan kita coba do show port security interface EVA05, enter. Nah, di sini security violation code-nya masih 0 ya. Kita coba kirimkan paket dari server 4 ke klien. Oke, ini kita connecting terlebih dahulu server 4. Lalu kita coba kirimkan dari server 4 ke klien. Dan di sini dia sukses. Lalu ini kabelnya kita cabut lalu hubungkan ke hacker. Lalu ini kita hijaukan. Lalu kita kirimkan paket dari hacker ke klien. Lalu kita kirimkan paket dari hacker ke klien. Lalu hacker ke server 1, hacker server 2, dan hacker ke server 3. Dan bisa dilihat di sini semuanya violet ya. Selanjutnya kita cek lagi. Dan bisa dilihat sendiri di sini security violation code-nya ada 4. Artinya ada 4 paketnya selain MAC address yang didaftarkan di blokir. Jadi itu ya violation restrict. Lalu ini kita coba kembalikan lagi. Lalu ini kita kabelnya kembalikan lagi ke server 4. Restorenya. Lalu kita coba kirimkan paket. Lalu kita hijaukan terlebih dahulu, lalu kita kirimkan paket. Dan di sini dia sukses ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk bab 9. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.